أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. Kita membahas insyaallah ayat 15-16 terdahulu, tapi saya tadi membaca sampai dengan ayat 19 karena beberapa ayat ini berisi sumpah. Kemudian kalau ada sumpah mesti ada isi sumpah, kandungan sumpahnya apa. Isi sumpahnya yang Allah meyakinkan kepada kita itu ada pada ayat 19, innahu laqaulu rasulin karim, bahwa Al-Quran ini adalah ucapan atau bacaan yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang mulia. Sebelum sampai di sana kita bahas dulu sumpahnya. Fala uqsimu bil khunnas. Hati-hati, la di sini tidak berarti tidak. Umumnya la itu berarti tidak atau jangan. Di sini bukan berarti tidak, karena isinya sumpah. Aku sungguh bersumpah. Jadi justru la ini pengertiannya untuk mengukuhkan atau takkid. Jadi bukan tidak, tetapi sungguh aku bersumpah. Bil khunnas, demi khunnas. Kata khunnas kita biasa ketemu yang sama akar katanya, yaitu min syarril waswasil khunnas. Kalau di sana disebut khunnas, di sini khunnas. Pengertiannya serupa, tetapi yang dimaksud berbeda. Kalau di surat An-Nas, min syarril waswasil khunnas, dari sisi buruknya pembisik yang suka bersembunyi. Pembisik yang suka bersembunyi, di situ maksudnya setan. Di sini bukan setan. Allah bersumpah dengan menyebut al-khunnas, benda yang suka sembunyi. Beda sembunyinya setan dan sembunyinya di sini. Yang sembunyi di sini adalah bintang. Kalau min syarril waswasil khunnas, yang sembunyi setan. Jadi kalau setan itu ketika kita lalai, tidak ingat kepada Allah, dia mendominasi pikiran kita, perasaan kita. Jadi dia membesar untuk menguasai kita. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, dia mengecil dan bersembunyi. Jadi bersembunyinya itu dianya yang aktif memperkecil sendiri. Beda dengan khunnas di sini, bintang. Bintang ini dikatakan sembunyi bukan karena dianya ngumpet, enggak, bukan ngumpet. Dia tetap ada di situ. Mata kita saja yang tidak melihat. Ya, jadi bintang-bintang itu sembunyi karena mata kita tidak lagi bisa melihat. Kenapa nggak bisa melihat? Karena kalau siang hari matahari itu sinarnya terang sekali, jauh lebih terang daripada bintang, karena bintang itu tidak mengeluarkan sinar sendiri, dia hanya memantulkan. Maka ketika matahari itu nampak pada kita dan juga memantulkan sinarnya pada partikel-partikel yang ada di udara, maka sinar itu menjadi terang sekali, terang benderang. Lalu mata kita tidak bisa melihat
bintang itu, karena memang dia masih memantulkan sinar, tetapi pantulannya itu terlalu kecil dibanding dengan sinar matahari yang langsung. Al-jawaril kunnas, al-jawar dari kata jaro yajiru, mengalir atau berjalan. Al-jawar, bintang-bintang itu berjalan terus atau mengalir terus. Kita mengatakan berjalan kalau kita menginjakkan kaki di tanah. Tapi kalau ikan di air, kita tidak mengatakan berjalan, tapi berenang. Kalau burung di udara, kita juga tidak mengatakan berjalan, tetapi terbang. Al-jawar di sini bintang juga yang dia berjalan terus, mengalir terus. Kemudian al-kunnas lalu terbenam. Nah, terbenamnya di sini sebenarnya bukan mereka terbenam, tapi bumi kita yang berputar, sehingga pandangan kita itu terhalang oleh bumi juga, tidak bisa melihat bintang. Seperti halnya bulan itu, kalau bulannya terbenam, itu bukan berarti dianya untuk tenggelam masuk ke dalam bumi, tapi karena buminya yang berputar sehingga mata kita tidak bisa melihat. Jadi dari sini itu kita bisa memahami bahwa uraian bahwa bintang-bintang itu hilang sinarnya, berjalan dan tenggelam, itu untuk menggambarkan bahwa sebenarnya bukan mereka yang hilang, tetapi pandangan kita yang lemah ketika siang hari, tidak bisa melihat pantulan sinar bintang, dan juga tidak bisa melihat ketika pandangan kita terhalang. Kemudian ini saya kutipkan dari tafsir ilmiah atas juz amma yang ditulis oleh dosen-dosen ITB, karena diterbitkan oleh Masjid Salman, lalu disebut tafsir Salman. Dilihat dari sudut astronomi, bahwa bintang-bintang di langit tidak tampak, seolah-olah bersembunyi dari kita pada siang hari, bukan karena mereka menghilang, tapi karena kita tidak bisa melihatnya pada saat langit di siang hari menyebarkan cahaya matahari dengan sangat kuat, sehingga mata kita tidak bisa melihat bintang-bintang yang cahayanya lebih redup daripada matahari. Ketika malam hari tiba, lapisan langit yang di dekat kita tidak lagi menyebarkan cahaya matahari, sehingga kita bisa melihat objek-objek langit seperti bintang-bintang yang jauh dan cahayanya redup. Dengan demikian, manusia tidak akan bisa mengetahui akan adanya kekayaan alam semesta seperti bintang-bintang di siang hari, tetapi ketika malam hari kita bisa melihat. Jadi antara lain hikmah yang kita dapat ketika ada siang dan malam. Ketika siang hari kita mendapatkan sinar yang sangat terang dari sinar matahari, kita tidak melihat kekayaan Allah yang ada di langit. Tapi begitu matahari terbenam, kita baru melihat, oh Masya Allah, Allah betapa kaya telah menciptakan dan memiliki planet-planet yang jumlahnya bermiliar-miliar itu. Dan ketika malam hari mereka itu memantulkan sinar, karena jauh lalu kita melihatnya seperti kedap-kedip. Jadi malam hari itu memberi kita kesempatan untuk melihat betapa kayanya Allah di dalam menciptakan alam raya ini. Dan itu termasuk fenomena reguler, fenomena teratur.
Sebenarnya bahwa bintang-bintang terus mengalir dan kembali ke titik asalnya. Ini berarti mereka beredar di garis edarnya. Selalu mengikuti garis edar itu, nanti suatu saat sampai ke titik asalnya. Dapat difahami sebagai fenomena reguler yang teratur. Seperti adanya rotasi bumi pada porosnya, itu teratur. Dan revolusi bumi mengelilingi matahari secara terus-menerus itu juga teratur, yang akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Fenomena ini akan terus menjadi bagian dari dinamika alam semesta. Ini yang saya kutipkan dari tafsir Salman. Mudah-mudahan membantu kita. Saya teruskan dengan sumpah berikutnya. Walaili idza as'as, dan demi malam hari ketika meninggalkan gelapnya. Kita biasanya mengatakan gelap itu apa sih? Terang itu apa sih? Kita mengatakan terang kalau ada cahaya. Kita mengatakan gelap kalau tidak ada cahaya. Tetapi Allah menggunakan istilah ketika malam hari itu meninggalkan gelapnya. Jadi kalau dengan definisi yang kita suka dengar, gelap adalah tidak adanya cahaya, berarti negatif kan? Tapi ini malam gelap itu benda yang ada, kemudian ditinggalkan oleh malam hari ketika datang waktu subuh. Nah, kelanjutannya was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh ketika bernafas. Tanaffasa, bernafas. Tapi kita suka mengatakan menyingsing. Kenapa subuh itu disebut bernafas? Nah, ini tafsir Salman menjelaskan juga. Istilah bernafas di sini bisa ditafsirkan sebagai proses pengambilan oksigen dari udara. Oksigen yang kita hirup setiap saat berasal dari fotosintesis yang dimulai pada waktu subuh. Menurut Britannica, photosynthesis is the process by which green plants and certain other organisms transform light energy into chemical energy. Gampangnya, bahwa fotosintesis itu proses yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi dan menjadi oksigen yang kita butuhkan untuk kita hirup. Begitu malam menghilang dan fajar menyingsing, proses fotosintesis mulai berlangsung. Klorofil tumbuh-tumbuhan menangkap energi sinar matahari. Energi ini lalu digunakan untuk melakukan reaksi kimia yang sangat membutuhkan energi atau disebut endotermik. Saya kutipkan ini untuk mencoba mendengarkan atau memahami dari segi pemahaman yang ditangkap oleh para ahli ilmu pengetahuan fisika, astronomi dan sebagainya. Kemudian isi sumpah itu yaitu yang ada di ayat berikutnya, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Nanti kita perhatikan juga di dalam Al-Quran itu kalimat seperti ini, innahu laqaulu rasulin karim. Persis seperti itu diulang 2 kali. Yang satu itu di surat At-Takwir ini ayat 19, yang satu lagi di surat Al-Haqqah ayat 40. Nanti kita kutipkan.
Innahu laqaulu rasulin karim. Di ayat ini rasulin karim itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Beda dengan yang di surat Al-Haqqah. Kalau yang di surat Al-Haqqah kalimatnya persis, tapi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya sama-sama disebut sebagai rasulin karim, utusan yang mulia. Bagaimana kita membedakan bahwa yang di At-Takwir ini malaikat Jibril, sedangkan yang di Al-Haqqah itu Nabi Muhammad? Yang kita pakai untuk memahami adalah ayat berikutnya. Coba di surat At-Takwir ini, Rasulin Karim, utusan yang mulia ini diterangkan dengan kata-kata dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan, inda dzil arsy makin. Kalimat asalnya dzi quwwatin makinin inda dzil arsy makin, inda dzil arsy. Jadi urut-urutannya semula dzi quwwatin makinin inda dzil arsy. Tapi dalam bahasa Arab seringkali gabungan jar majrur itu seringkali dipindahkan ke depan menjadi dzil arsy makin, inda dzil arsy makin. Dzi quwwatin, Rasul yang mulia itu mempunyai kekuatan, makinin yang mempunyai kedudukan tinggi, inda dzil arsy, di sisi Allah yang memiliki arsy. Jadi kalau kita tidak kembalikan lagi dalam bahasa Indonesia, kita sulit memahami. Tapi ketika membaca kita tidak boleh dibalik, ya. Kita mengikuti tatanan bacaan ini. Jadi saya ulang, Rasul yang mulia itu dzi quwwatin, memiliki kekuatan, makinin, dan memiliki kedudukan tinggi, inda dzil arsy, di sisi Allah yang memiliki arsy. Muta'in thamma amin. Muta'in, Rasul itu ditaati, thamma amin, dan dipercaya di sana. Di sana maksudnya di sisi Allah, ya. Di sisi Allah itu bukan berarti duduk berdampingan dengan Allah, karena Allah tidak mengambil tempat. Jadi itu kata kias. Nah, dari sini kita menangkap bahwa ini adalah malaikat Jibril, karena dia mempunyai posisi tinggi dan ditaati, dipercaya oleh anak buahnya. Dan sekaligus kita memahami bahwa malaikat Jibril itu adalah pimpinannya para malaikat. Saya mau ngajak melihat di surat Al-Haqqah. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Innahu laqaulu rasulin karim, sungguh Al-Quran ini adalah ucapan wahyu yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, Al-Quran ini bukan ucapannya tukang syair. Jadi perbandingannya antara Rasul ini dengan tukang syair. Karena Rasulullah itu dituduh sebagai tukang syair, tukang puisi, ya. Maka ayat ini membantah, enggak, ini bukan puisi. Qalilan ma tu'minun, betapa sedikit kalian itu mengimaninya. Jadi dari rangkaian ini kita mengetahui bahwa yang dimaksud Rasul yang mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Sedikit saya komentar tentang ini. Karena Allah itu mulia, Allah itu Al-Karim, maka siapapun yang menempel atau berurusan dekat sekali dengan yang mulia, maka dia menjadi mulia. Allah itu maha mulia, maka firman-Nya pun juga mulia. Kita menyebut Al-Quranul Karim. Quran itu mulia,
Ya, karena Allah itu karim, maka firman-Nya juga karim. Al-Quran ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menyampaikan juga menjadi mulia, Nabi Muhammad yang menerima juga mulia. Dua-duanya disebut Rasulin Karim. Ya, kalau kita kiaskan pembantu, kalau dia pembantu rumah tangga, ya kita bilangnya AR, dia pembantu atau diperhaluskan menjadi ART. Kalau pembantu direktur utama disebut sekretaris. Kalau pembantu presiden disebut menteri. Padahal statusnya sama-sama pembantu. Tapi kenapa kita tidak bilang pembantu presiden? Kalaupun disebut pembantu presiden juga posisinya secara sosial dianggap lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga. Jadi kemuliaan seseorang itu tergantung dia nempel pada siapa. Nempel pada siapa? Kalau dia nempel pada orang jahat, ya dia ikut jahat, dianggap sebagai jahat. Kalau kita kepingin mulia, maka kita nempel kepada yang paling mulia. Caranya gimana? Nempel kepada Allah saja. Terus cara nempel kepada Allah gimana? Rajin-rajin aja baca Quran. Kalau kita rajin baca Quran, rajin menghafal Quran, kita menjadi mulia. Karena kita nempel dengan yang mulia. Maka orang yang belajar dan mengajar Al-Quran disebut oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi ini logika yang gampang kita tangkap, ya, bahwa kalau kita ingin menjadi orang mulia, kita nempel saja kepada yang mulia. Contoh, Allah itu maha mulia, firman-Nya mulia, Nabi yang membawanya mulia, malaikat yang menyampaikannya juga mulia, kita yang belajar juga ikut mulia. Ya. Jadi saya cantumkan ini supaya ada pesan, ada message yang kita tangkap. Kalau kita kepengen mulia, caranya nempel kepada yang mulia saja. Nah, termasuk yang mulia gimana? Masjid itu tempat kita sujud menghadap Allah. Maka masjid itu mulia. Kalau kepengen mulia, mengabdi aja kepada Allah lewat masjid. Jadi orang-orang yang mengurusi masjid, Masya Allah, luar biasa. Ya, kita doakan teman-teman kita yang pada mengurusi masjid ini diberi kesehatan oleh Allah, diberi semangat yang tinggi, dan diberi rezeki yang lapang. Ya. Karena kalau rezekinya tersendat-sendat nanti terpaksa meninggalkan masjid. Tapi kita doakan mudah-mudahan mereka rezekinya lancar sehingga masjidnya tidak ditinggalkannya. Baik, kita teruskan. Kan tadi disebutkan bahwa Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Lalu kita pelajari, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu seringkali kita menyebut wahyu. Kita lihat bagaimana cara Allah menyampaikan wahyunya kepada utusannya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Kita perhatikan di surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha' innahu aliyyun hakim. Menurut ayat ini ada 3 cara Allah menyampaikan wahyunya, menyampaikan Al-Quran kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Dan ini berlaku sebenarnya tidak hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga kepada nabi-nabi yang lain. Dari mana kita mengetahui bahwa itu kepada nabi yang lain juga? Karena Allah menyebutnya wa ma kana li basyarin. Tidak adalah bagi seseorang manusia, bashar
itu isim nakirah. Kalau bahasa Inggris disebut indefinite, tidak tertentu. Berarti tidak hanya Nabi Muhammad SAW saja, Nabi yang lain. Tidaklah Allah itu ayyukallimahullah, tidaklah ada seseorang yang diajak bicara oleh Allah kecuali ada tiga ini kata-kata saya. Satu, illa wahyan, kecuali melalui wahyu, au min wara'i hijab, atau di balik hijab. Hijab itu penghalang, tirai ya, kalau ada bendanya itu tirai. Kalau bisa juga tidak ada wujud tirai yang kita bisa melihat dengan mata, tetapi kita tidak bisa melihat. Nah, itu hijab juga. Au yursila rasula, atau Allah itu mengutus seorang rasul, dalam hal ini malaikat Jibril, fayuhiya biidnihi ma yasha, kemudian malaikat utusan itu memberikan wahyu kepada orang tersebut, menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Innahu aliyyun hakim, sesungguhnya Allah itu maha tinggi, maha bijaksana. Jadi ada tiga cara Allah berbicara dengan manusia. Yang pertama wahyu, yang kedua di balik tirai, yang ketiga mengutus malaikat. Tapi kita seringkali jadikan satu, Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sebenarnya ada tiga cara. Wahyu ini digambarkan oleh Rasulullah sendiri. Ada hadisnya. Ibu kita karena Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin, Aisyah, bercerita bahwa Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi? Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu sampai kepada engkau? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Kadang-kadang, ahyanan itu jamak dari hin. Hin itu masa, beberapa masa, ya, sometimes. Wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi deringnya bel. Kita tidak bisa membayangkan ya, karena bunyinya itu Rasulullah mendengar tapi orang di sebelahnya nggak dengar. Itu tapi yang dirasakan oleh Rasulullah seperti salatil jaros, deringnya bel. Wa huwa asyaddu alai. Cara wahyu yang seperti ini adalah yang paling berat bagi saya. Fayussamu anni wa qad wa'aitu anha. Setelah bunyi dering itu selesai, aku langsung hafal. Wa'aitu, aku menjaga, wa'ayai. Aku langsung hafal apa yang dikatakan oleh Allah. Satu, ya. Yang kedua, wa ahyanan yatamathalu ilal mal ilayya yatamathalu li al malaku rajulan fayukallimuni fa'ai. Dan kadang-kadang ada seorang malaikat yang menampakkan diri sebagai seorang laki-laki, kemudian dia berbicara kepadaku, langsung aku hafal. Ya. Jadi di surat Al-Qiyamah juga disebutkan bahwa kamu nggak usah buru-buru dengan bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril, tunggu saja. Dan nanti kami bacakan, kamu langsung hafal. Nah, ya ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat cerdas, mendengar sekali, tidak pernah lupa sampai akhir hayat. Tidak pernah lupa itu enak apa enggak, Pak? Kita ini kan pelupa. Pak Dadang kan sering bilang lupa melulu. Bukan hanya Pak Dadang, Pak, kita semua lupa melulu, Pak. Sebenarnya enak yang tidak pernah lupa,
atau yang kadang-kadang lupa juga? Kalau kita nggak pernah lupa, kita berantem sama istri, inget terus itu sampai akhir hayat tuh. Jadi dendam terus itu. Tapi karena kita lupa, terus sudahlah, aku udah lupa kok. Ya, aku sudah lupa tuh, gitu. Jadi lupa itu juga ada hikmahnya, ya. Tapi ada ruginya. Kalau lupa itu seringkali mahal itu, seringkali membuat kita mengeluarkan biaya. Ya. Jadi Rasulullah itu begitu mendengar sekali langsung hafal dan tidak pernah lupa. Terus Ibu Aisyah bercerita, walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyi fil yaumi syadidil bard. Suatu saat aku pernah melihat Rasulullah menerima wahyu di musim dingin yang sangat dingin. Ini untuk memberikan gambaran suasananya dingin saat itu. Fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu haraqan. Setelah beliau itu merasakan ketegangan mendengarkan wahyu itu, terus setelah selesai dia lega dan keningnya berkeringat. Jadi saking beratnya turunnya wahyu, sampai musim dingin pun tidak membuat Rasulullah itu menjadi kedinginan, tetapi menjadi kalau orang Jawa bilang sumuk, ya, jadi panas berkeringat. Ya. Jadi ini yang berat sekali. Nah, kalau begitu Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dengan cara yang mana itu dari yang tiga? Wahyu langsung, atau dibalik hijab, atau malaikat? Yang kira-kira warai hijab. Warai hijab. Karena kalau langsung di Quran kan tidak ada cerita bahwa Nabi Musa itu berat sekali menerimanya, tapi bisa dialog langsung. Tapi Nabi Musa tidak bisa melihat. Bahwa Nabi Musa tidak bisa melihat berarti itu ada hijab, ya kan? Bahwa Nabi Musa tidak bisa melihat Allah langsung, maka itu berarti miwarai hijab. Dia tidak seperti Rasulullah menerima wahyu langsung yang dirasakan berat itu. Nabi Musa seperti dialog saja. Dari mana kita tahu bahwa Nabi Musa tidak melihat Allah? Kan umatnya minta, ya Allah, Musa, boleh nggak kita melihat Allah langsung? Di Al-Quran disebutkan orang-orang kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Muhammad SAW minta sesuatu, bertanya sesuatu, tapi Rasulullah menganggap bahwa itu kok permintaannya macam-macam. Tapi Allah, mereka itu pernah minta yang lebih berat dari itu kok. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Orang-orang ahlul kitab itu minta kamu menurunkan Quran itu dari langit. Ceplok jatuh begitu. Faqad sa'alu, mereka sudah pernah meminta akbar min dzalik, minta yang lebih berat dari itu, yaitu mereka ingin melihat Allah secara langsung. Karena mereka mendesak kepada Nabi Musa supaya bisa melihat langsung, Nabi Musa naik lagi ke Bukit Sinai dan minta supaya bisa melihat Allah. Jawaban Allah, innaka lan taroni, kamu tidak akan bisa melihat aku, ya, kamu tidak bisa melihat aku. Coba lihat aja bukit itu. Kalau bukit itu tetap pada tempatnya, kamu nanti bisa melihat. Ternyata bukit itu goyang-goyang, lalu Nabi Musa ketakutan. Betapa dahsyatnya kekuatan Allah yang mengguncang bukit itu, lalu Nabi Musa pingsan. Ya, jadi Nabi Musa yang berbicara langsung dengan Allah saja itu tidak bisa melihat Allah secara langsung. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa dia pernah melihat Allah secara langsung, itu bohong. Ya. Ada
nggak tahu ini sekarang masih berlangsung atau enggak, di Jalan Suryo dulu ya, pernah saya mendengar di Jalan Suryo itu ada pengajian. Salah satu yang belajar di situ itu saya kenal, dan dia bilang, Mas Rizal kan belum pernah melihat Allah, maka Mas Rizal bilang nggak bisa takwa seperti saya pernah melihat Allah. Oh ya, bagaimana itu? Ya sinar gitu. Terus berbicara nggak? Berbicara, tapi kita nggak paham. Berbicara tapi kita nggak paham. Terus gimana itu? Saya waktu itu saya masih wartawan, penasaran, aku harus datang ke sana. Saya datang ke sana, ada ceramah, terus ada anak kecil yang katanya indigo, ini anak ini pintar bahasa Prancis, pintar bahasa Inggris dan sebagainya. Terus saya duduk di belakang. Nah, waktu itu saya rajin baca Quran, Pak. Waktu itu ya. Mudah-mudahan sampai sekarang saya kepengen tetap rajin. Jadi saya duduk di belakang tapi sambil baca Quran pelan-pelan begitu. Anak itu disuruh apapun ngambek dia. Ngambek, disuruh apapun nggak mau. Terus pergi begitu aja. Pergi, terus saya mencoba di atas ini ada apa sih? Kok ada tangga? Saya naik, Pak. Rupanya ada kamar, di situ sedang ada pengajian tafsir Al-Quran yang dibaca surat Yusuf. Lampu dimatikan, hanya ada lampu kecil untuk ustadznya. Lah, kok terjemahannya kok begitu? Jadi waktu itu pas dibahas bahwa Nabi Yusuf ketika kakak-kakaknya datang untuk membeli gandum, lalu Nabi Yusuf memerintahkan anak buahnya supaya takarannya itu dimasukkan ke dalam karung. Nah, itu dia menafsirkan bahwa itu si takaran itu kiasan, itu adalah hati kita. Gandum itu makanan kita. Jadi hati kita akan tentram kalau kita mempunyai cadangan makanan yang cukup. Lu kok begitu? Dan itu kan di Al-Quran kan penjelasannya tidak begitu. Wah, ini ngawur nih. Lalu rupanya yang ngaji di situ itu nanti kalau sudah meyakini kebenaran ajaran itu diajak sholat malam. Terus di sholat malam itu mereka akan melihat Tuhan katanya. Terus rupanya ada orang yang mengetahui bahwa saya tuh naik ke situ. Saya dihampiri, terus Mas nggak boleh datang ke sini sebelum baiat. Jadi harus baiat dulu baru boleh ke situ. Nah, saya tanya teman yang tadi, jadi itu namanya mujahadah. Mujahadah itu ya rajin sholat, zikir dan sebagainya. Tetapi mujahadahnya dengan cara yang seperti itu. Jadi mereka mengaku ada sinar terus berbicara. Nah, sinarnya itu kalau di depan itu diatur ada lampu kan bisa. Nah, kalau ada sinar itu makhluk. Tidak mungkin Allah tampil seperti makhluknya. Kan Allah menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Kalau tidak ada yang serupa, cahaya itu makhluk. Jadi Allah itu tidak mungkin menampakkan diri dalam bentuk cahaya. Maka kalau ketika mengartikan Allahu nurus samawati wal ard, hati-hati. Itu dulu orang Ahmadiyah, ada orang Syiah ya. Orang Syiah itu tokohnya orang Syiah. Saya dulu sering ketemu karena saya wartawan, saya sering ketemu. Dia mengartikan Allah itu cahaya. Dari kalimat Allahu nurus samawati wal ard. Jadi cahaya yang lain-lain selain matahari itu bagian dari cahayanya Allah. Nah, itu tidak benar. Jadi menerjemahkannya kita harus hati-hati karena
Nur itu makhluk, karena itu makhluk maka tidak mungkin Allah berbentuk nur. Ya. Terus ada contoh, misalnya kalau tidak salah ada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang alim, terkenalnya dia wali, ya. Dan dia memang betul-betul orang alim. Suatu malam dia sedang salat malam, lalu dia melihat sinar, terus muji-muji dia. Abdul Qadir, kamu memang betul-betul rajin beribadah. Karena kamu rajin beribadah, aku kasih hadiah. Hadiahnya apa? Al-yauma abahtu lakal muharramat. Mulai hari ini aku memperbolehkan kamu melakukan yang haram sebagai hadiah. Jadi terus langsung dijawab oleh Abdul Qadir, ikhsya ya lain, enyahlah kamu hai laknat. Hilang. Lalu terus bertanya, bagaimana kamu mengetahui bahwa aku setan? Ya, kamu mengatakan mengharamkan, memperbolehkan yang haram. Kan Allah sendiri mengatakan la ya'muru bil fahsya. Allah itu tidak pernah memerintahkan suatu kejahatan. Kalau kamu menghalalkan, berarti kamu setan. Dan lagi muncul sebagai sinar. Nah, itu sudah tidak mungkin, itu Allah, ya. Jadi kita harus hati-hati. Intinya yang kita pelajari pagi hari ini adalah bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril menyampaikan firman Allah yang mulia, maka dia disebut sebagai Rasulun Karim, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Nabi Muhammad juga Rasulun Karim. Kalau kita ingin menjadi mulia, kita usahakan kita menempel kepada Allah. Syukur kalau kita bisa menempel kepada Allah seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, julukannya Al-Khalil. Karena Al-Khalil itu artinya yang selalu mingling dengan Allah. Apa itu mingling dalam bahasa Indonesia, Pak? Kalau orang Jawa bilang gelibet. Apa itu gelibet, Pak? Selalu nempel lah. Nempel terus dengan Allah. Apa-apa nempel. Senang ya bersyukur. Sedang ketika dapat ujian ya bersabar. Dan ketika menghadapi bencana, bahkan Nabi Ibrahim itu ketika menghadapi bencana tidak minta apa-apa. Ketika Nabi Ibrahim itu akan dilempar ke api, malaikat Jibril datang. Aku sekarang ada di sini, kamu minta tolong apa? Jawabannya, aku nggak butuh kamu. Nah, gimana kalau kita itu datang mau menolong, dia bilang aku nggak butuh kamu, kita tersinggung nggak? Nah, malaikat Jibril ini paham. Kalau begitu kamu minta saja pada Tuhanmu. Terus Nabi Ibrahim tidak minta apa-apa. Allah tuh melihat saya. Keadaan saya ini diketahui oleh Allah. Bahwa Allah melihat saya itu cukup. Aku nggak usah minta. Itu kan berarti tawakal itu betul-betul tawakal 100%. Betul-betul nempel pada Allah. Nah karena itu betul-betul tawakal, ya Allah melindunginya benar-benar. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Langsung Allah memerintahkan api jangan membakar dia, selamatkanlah dia, ya. Jadi pesan yang kita tangkap adalah ayo kita bersama-sama berusaha nempel kepada Allah, nempel dengan apa yang yang datangnya dari Allah, termasuk Al-Quran. Kita rajin-rajin membaca Al-Quran, termasuk masjid tempat kita bersujud kepada Allah, kita nempel kepada masjid dan sebagainya.